Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa binastain. Ala umur dunya wadin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Ini saya ada trade di SKDA ya. Ini dari seorang yang ahli IT di salah satu bank ternama di Indonesia. Karena banyak sekali kasus pinjol dan saya terjebak pinjol di pinjol ganas, sehingga saya di 3 aplikasi menggunakan 6A Surfin, OJK dan gaya lubang tutup lubang pinjol ganas. Dan masalah belum sepenuhnya terselesaikan dengan pinjol OJK. Kami sepertinya beberapa pinjol terdaftar sama saja dengan pinjol ganas yang mencari keuntungan. Bedanya hanya mereka tidak menghubungi kontak-kontak di handphone dan nada tidak kasar. Ya, saya pikir sama sekali kalau mereka menghubungi kantor kondar, maksudnya supervisor, memberitahu bahwa kita ada hutang di pinjol tetap jadi masalah. Satu, aplikasi ganas nyerah hanya meminta pinjaman pokok dan blokir nama saya karena saya kerjain. Sebut saja namanya Mango Plus ya, atau skip dah, atau manggo-manggoan gitu. Jadi saya melakukan uji coba pada aplikasi ini yang akhirnya nomor yang saya diblokir dari apps mereka. Ketawanya di sini saya ingin memberi saudara sekalian dan menjelaskan sistem pencurian datanya pinjol jahat ini. Pinjol ini sekarang dia pintar dia bukan di APK-nya. Sebelum kita mau di APK-nya nggak ada, karena dia mau ngeles nih dari sisi hukum. Dia minta kita masuk di, karena kalau APK-nya harus ini data itu tidak dibolehkan. Sekarang dia cari akal, dia suruh kita nyimpen pakai backup master gitu loh. Aplikasi jangan lakukan itu. Nah, ini dia lakukan ini. Jadi pinjol ganas oknum penipu yang menggunakan aplikasi backup master yang servernya di Cina. Jadi dia tambahin backup master, ada server backup master atau aplikasi backup master di kita, sehingga info kontak apapun dari kita di backup di dia gitu. Nah, ini dikirim ke Cina. Ayo kita lakukan gerakan penuhi server pinjol dengan cara sediakan handphone yang jangan ada sangkut pautnya dengan data pribadi bisa gunakan handphone pribadi asal kontak galerinya, email dan sebagainya bersih gitu. Ingat, kontak galeri, SMS, handphone, call harus dengan data yang tidak ada hubungannya dengan Anda sebanyak-banyaknya, minimal 100 agar server mereka beban servernya, tapi gunakan jadi beban servernya. Handphone yang didaftarkan di pinjol penipu, kalau perlu datanya fake semua, hanya perlu di-download aplikasi SST Management Backup Master yang ada di aplikasi Google Play Store dengan backup sebanyak-banyaknya, kalau perlu lebih dari 1000 data. Jadi gitu. Ini gerakan penuhi fake ini di backup master dia gitu. Nanti SKD akan melakukan gitu. Gerakan penuhi server pinjol dengan fake data gitu. Ya. Supaya apa? Supaya karena servernya dikirim ke Cina ternyata ya. Oh ya, sebelumnya saya jelaskan sistem pengambilan data pinjol yang saya pelajari. Ada 2 sistem yang dilakukan pinjol mencuri data. Mengambil data backup master di dalam Android kita di saat kita melakukan pinjaman. Berapapun banyak data backupnya, mereka ambil semua dan simpan di server mereka. Ada yang langsung terkoneksi ke server backup master sebagai penguji. Hanya dilakukan pinjol yang PD, nasabahnya tidak tahu sistem dari backup master. Dan ini dilakukan ke debt collector senior di kantor pinjol, sepertinya yang rela mau scroll dari data kita langsung ke server di Cina itu. Nah, gimana caranya penuhi server pinjol ganas ini? Untuk sistem 1, download dulu aplikasi backup master, tapi ingat ya, di handphone yang fake semua datanya master sebelum melakukan pinjaman pinjol ulang. Karena kalau pinjaman pertama data langsung mereka hapus kalau terlihat sengaja seperti ini. Ingat, hanya bagi yang memang siap dan ingin membuat jerat pinjol. Dana dari pinjaman kembali jangan digunakan. Jangan gunakan dananya. Untuk sistem kedua, cukup download backup master dan isi data sebanyak-banyaknya, minimal 1000 sudah tersimpan. Nanti langsung terkirim ke server Cina di jam tertentu dan di dalam 1 minggu. Jadi sementara biarkan saja 1 minggu karena tidak langsung terkirim ke Cina. Setelah 1 minggu yang dihapus juga nggak apa-apa. Toh isi kontak galeri dan sebagainya tidak ada hubungannya dengan kita. Jadi fake semua, bukan ada hubungannya dengan kita. Saya ngerjain si manggo-manggoan ini dengan sistem 1 karena mayoritas pinjol ganas melakukan sistem 1. Untuk sistem 2 hanya yang punya akun khusus ke server Cina. Tapi saya yang lumayan server di Cina penuh. Ya, semoga pinjol ganas ini jadi gigit jari. Hehehe, serius. Cara mengetesnya adalah
data kita benar-benar ada di pinjol ganas atau enggak mudah kok katanya. Biasanya pinjol rata-rata anak-anak baru lulus atau yang putus sekolah. Jadi semua sebelum jatuh tempo mereka akan ketol WhatsApp kita. Ya sudah di saat itu bilang saja, sekedar bertanya saja, dana saya sepertinya kurang, kira-kira siapa saja yang Bapak atau Ibu bisa hubungi untuk membantu saya menagih atau meminjam dana. Malah kita yang balik ngajain. Kalau saya itu DC-nya jawab, Bapak ingin dibantu dihubungi, biar saya hubungi kantor Pak katanya. Kalau tidak salah dia jawab, selain kantor Mbak atau Mas, karena jangan ada pinjaman di kantor, jadi pasti pinjaman mau gimana pun tidak akan dikasih. Dijawab, ya kalau nggak salah, mau kontak darurat Bapak yang saya hubungi. Saya jawab, ya selain itu, toh kalau saya lunas kan Mbak Ormas yang archip gitu. Karena kondar saya, ekonominya juga di bawah saya gitu. Sampai panjang lebar chat saya dibalas, bisa menghubungi kontak-kontak di handphone saya tanpa bisa menyebutkan namanya karena saya pikir mereka tidak punya kontak real saya gitu. Ya sudah, ancam nggak dengan pasal pencurian data. Mereka bawa-bawa nama Bani dan mengancam blokir nomor rekening saya. Saya yang selalu saya kirim undang-undang dan bilang saya tidak buta dengan cacat hukum gitu. Melanggar aturan dan undang-undang, saya tidak ragu menaikkan ke pihak berwajib. Yang selama 2 minggu diganggu lewat WhatsApp, akhirnya saya bilang saja saya hanya bisa mengembalikan yang masuk ke rekening saya daripada saya tidak mengembalikan sama sekali. Dan akhirnya mereka setuju. Jadi untuk ngerjain aja. Jadi intinya gini, mereka ini sekarang kurang ajarnya memang, untuk menghindari supaya bisa di blok di apps, dia gunakan backup master gitu. Jadi Anda suruh masukin backup master dulu, dipasang di Anda, mereka ambil tuh datanya Anda itu. Nah, gerakan untuk penuhi dengan fake data ini, saya tidak anjurkan untuk mencuri uangnya mereka, tidak gitu. Kita kembalikan lagi uangnya, hanya pokoknya toh, tapi hanya untuk membuat mereka jerak gitu. Tapi sebelum Anda kirim, Anda pastikan kontaknya itu gak ada hubungannya dengan Anda dan itu palsu semua gitu. Kontak, email, apapun semua gitu. 1000 biar penuh tuh servernya gitu. Nah, cara tadi saya hanya ini aja. Hanya share ke Anda supaya mereka juga kapok gitu loh, jangan sampai kelakuan itu. Mereka sekarang kurang ajar gitu, pintar-pintaran mereka itu. Tidak, mereka takut dihilangkan dari apps-nya, akhirnya gitu. Terus bagi Anda ya sekarang ini yang sudah hilang apps-nya terus mereka nagih, terus Anda suruh download ulang APK yang baru, jangan mau gitu. Karena ketika Anda downloadnya ulang, Anda akan diambil lagi datanya. Pastikan kalau download ulang data Anda nggak ada di situ. Data fake semua. Dan mereka kebanyakan servernya di Cina ternyata. Dan ini yang bicara bukan satu orang, banyak sekali. Dan ini tweet di SKDA Forum. Jadi kalau Anda nggak mau ketinggalan info, silakan masuk ke SKDA Forum. SKDA Forum ya, di situ Anda bisa masuk grup WA juga, ada linknya kok, grup WA. Kalau penuh di satu grup WA, contoh Anda di WA Bogor, penuh Bogor, cari Bogor 1, Bogor 2 atau yang lainnya gitu. Kalau nggak, masuk ke Jakarta, ada yang kosong mana, masukin aja dulu. Kalau berarti Anda nggak bisa, berarti memang penuh gitu. Karena memang kita, grup WA kita hanya seminggu udah penuh gitu kadang-kadang gitu. Jadi intinya gitu. Jadi cari, kalau bisa ke grup yang kosong yang lain dulu, nanti kita kumpulkan. Memang penting per wilayah. Kedepannya kalau kita ada kopdar atau apapun, gratis kopdar kita, itu supaya Anda bisa terkoneksi dan kita bisa buat jaringan ekonomi supaya menguatkan satu sama lain. Jadi intinya gitu. Tapi verifikasinya lewat email ya. Email, jadi Anda verifikasi, kami belum lagi nyoba supaya nggak email, tapi masih belum bisa. Jadi verifikasi lewat email, verifikasi udah selesai masuk gitu. Setelah masuk Anda bisa ada audiogramnya, ada forumnya, nanti ada e-commerce-nya. Kita lagi kembangkan e-commerce. Dan welcome bagi orang-orang yang ahli IT, ahli Android, SKDA bisa menampung Anda gitu. Tapi memang kami saat ini hanya bisa membayar dengan doa terbaik, Al-Fatihah sama Salat Nabi. Tapi nantinya wakaf ilmu Anda kalau punya ilmu, wakafkan ilmu Anda ke SKDA. Tenaga ahli, sekarang alhamdulillah ada orang kemarin dari S2 dari Spanyol datang, ikut gabung juga. Banyak profesor kita yang jadi captain. Kemarin ada di kita ada 5 orang profesor. Ada Aimin Mahidin dari Makassar, ada Gagarin Pagalang dari Makassar juga, ada Profesor Lukman, banyak. Jadi kita alhamdulillah. Dan kita bukan orang biasa, enggak, orang hebat semua, dan mereka rela dibayar doa terbaik, Al-Fatihah Salat Nabi. Ketika aplikasi Anda bisa dimonetize, bisa menghasilkan uang, Anda bisa minta itu perjanjian. Saya bisa buat perjanjian. Saya akan minta hasilnya berapa persen, berapa ini bagi hasilnya. Jadi kita bagi hasil. Dan saya yakin ya, nilainya nggak kecil nantinya. Karena SKD ini udah sangat banyak. Sekarang aja anggotanya di atas 10.000 gitu. Dan saya targetkan tahun ini 1 juta. Ayo bantu kita kuatkan SKDA gitu.
SKDA bukan milik saya, bukan milik siapapun, bukan milik Kapten Widianto, bukan milik saya, Kapten Ridwan, bukan milik siapapun, bukan milik yayasan juga. Memang ada yayasan, ada korporasi, tapi milik siapa? Milik umat Islam, milik kita semua, milik bangsa ini gitu. Milik orang-orang yang teraniaya, orang miskin teraniaya sehingga bisa kaya. Yang penting ini, riba itu hanya pangkalnya aja, ujungnya. Tapi yang paling penting adalah kemiskinan, dan pemiskinan terstruktur. Dan saya pemiskinan terstruktur dengan riba tadi. Kapan hari di Malang ada kena rentenir sampai jual macam-macam, nggak habis-habis itu loh. Nggak habis-habis, caranya kadang nggak tahu. Coba kalau tahu dengan SKD ya, nggak bakal ada kehilangan. Ingat ya, apalagi kalau rentenir itu tidak megang jaminan kita lawan mereka. Secara hukum mereka udah salah, ngelanggar undang-undang perbankan, gede hukumannya. Betul, Anda nggak bisa dia apa-apain, gede hukumannya mereka rentenir kayak gitu. Jadi Anda ngotot bayar pokok aja ke mereka semua, dikurangi dengan cicilan yang udah kita bayarkan. Anda lagi kesulitan, karena hukum di Islam ya, orang yang minjem itu kenapa tidak boleh ditambahkan ini? Karena memang dia membutuhkan gitu, karena memang dia kesulitan gitu. Kita jangan mengambil keuntungan dari kesulitan. Dan ini juga saya ingatkan ya ke orang lain, ke orang yang masih ngatasnamakan anti riba, masyarakat apalah anti riba atau apapun ya, yang lain-lain ya, yang masih memanfaatkan orang-orang yang kesulitan tuh hati-hati loh. Anda kena hadis ini loh. Jadi kena apa? Memanfaatkan orang-orang yang lagi kesulitan Anda manfaatkan, kecuali dengan keriduan ya. Tapi itu pun nggak etis bagi kita gitu. Makanya di SKDA, Kopdar atau apa kita gratis gitu. Adapun kita berbagi harta itu beda lagi. Ketika Anda nggak ada paksaan sama sekali, berbagi ilmu nggak beda lagi gitu. Dan itu pun wakaf terproduktif. Kalau nanti seandainya pada masa tertentu bisa, ya luar biasa, kita bisa balikan gitu, bisa tambahkan keuntungannya gitu. Daripada aset Anda punya ruko banyak, punya toko rumah banyak, punya tanah kosong, jadi sarang setan gitu. Kan mending kita buatin rumah tahfiz, mending kita jadiin kos-kosan gitu, atau kos-kosan atau kontrakan gitu yang murah gitu bagi orang-orang yang miskin sana, sehingga bisa membeli ke depannya gitu. Dan ketika menguntungkan 5 tahun udah kita bangun, Anda minta bagian silahkan gitu. Dan bagian pun bukan buat saya, tapi buat siapa? Buat seluruhnya kita ini kan. Di SKDA ya, seluruh pemasukan untuk awalnya itu tidak pernah kita ini, kapten siapapun, pengurus, tidak minta bagian, tidak dibolehkan minta 1.000 perak pun untuk operasional gitu. Semuanya dipakai untuk apa? Untuk kesejahteraan umat semua, untuk bisnisnya. Kalau bisnis jalan, semua jalan. Kalau Anda maju, semua maju. Demikian ya saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.